Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarifah Nikmah dari kelas 10 AKL 2, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 yang bermateri tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu masuknya agama Islam di Indonesia. Wilayah Nusantara sangat luas, posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Teori-teori tersebut yaitu yang pertama, teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Snowhurgronje. Keempat, teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Ketiga, teori Persia oleh Profesor Dr. Husein Jajaningrat. Keempat, teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Kelima, teori maritim oleh N.A. Baloch. Yang kedua yaitu perkembangan kesultanan di Indonesia. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Perbedaan mazhab antara Gujarat dan Samudra Pasai inilah yang dijadikan alasan oleh Buya Hamka untuk menolak teori Gujarat. Menurut Ibnu Battutah, Kesultanan Samudra Pasai bermazhab Syafi'i, bukan bermazhab Syiah. Buya Hamka berkeyakinan bahwa Islam dibawa langsung oleh saudagar dari Makkah, bukan dari Gujarat. Sejarawan Belanda pada masa kolonial membagi prioritasi sejarah Indonesia menjadi 1. Zaman animisme dan dinamisme. 2. Zaman Hinduisme dan Buddhisme. 3. Zaman Islamisme. Keempat, zaman Katolikisme dan Protestanisme. Ketiga, tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh yang menyebar ajaran Islam di Indonesia selama tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Meurah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Meurah Silu mendapat gelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Beliau wafat pada tahun 1297 Masehi. Dan kepemimpinan Samudra Pasai digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Zahir pada tahun 1297 sampai tahun 1326 Masehi. Di nisan Sultan Malik Al-Saleh tertulis aksara Arab. Ini adalah makam almarhum yang diampuni, yang kuat dalam beribadah, sang penakluk yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua adalah Sultan Ahmad. Menyebar ajaran Islam di Indonesia selama tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang kedua, bergelar Sultan Malik Al-Tahir kedua. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah. Menyebar ajaran Islam di Indonesia selama tahun 1530 sampai 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai pencetak dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Setelah terbentuk kadir-kadir pendakwah, selanjutnya dikirim ke daerah pedalaman Sumatera untuk menyampaikan ajaran Islam. Yang keempat adalah Wali Songo, yang menjadi penyebar ajaran Islam di Indonesia pada tahun 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah pertama, Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa kita kenal Sunan Gresik.
Kedua, Raden Rahmat atau biasa dikenal Sunan Ampel. Ketiga, Maulana Makdum Ibrahim yang biasa dikenal Sunan Bonang. Keempat, Raden Paku yaitu Sunan Giri. Kelima, Syarifuddin yang dikenal dengan Sunan Derajat. Yang keenam, Raden Masyahid yang dikenal sebagai Sunan Kalijogo. Yang ketujuh, Jafar Shadiq yang dikenal sebagai Sunan Kudus. Kedelapan, Raden Umar Said yang biasa dikenal Sunan Muria. Dan yang terakhir adalah Syarif Hidayatullah yang biasa dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, di antaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Yang kelima adalah Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah I Mangarangi Daeng Manrabia. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Oleh karenanya, rakyat Goa Talo secara bertahap memeluk agama Islam. Penyebaran agama Islam di Goa juga atas perjuangan dakwah dari Datuk Ri Bandang atau Abdul Makmur Khatib Tunggal, seorang ulama dari Minangkabau. Yang keenam, Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyayak bin Abdullah bin Yahya, merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Ri Bandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota pada tahun 1525 sampai 1589. Yang ketujuh adalah Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Karya para ulama ditulis dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa, atau bahasa lokal lainnya. Di antaranya karya ulama-ulama di Indonesia yaitu yang pertama, nama ulama Nuruddin Ar-Niri berasal dari Aceh. Karyanya Syirat Al-Mustaqim, bidang ilmu, fikih, dan ibadah. Kedua, nama ulama Abdul Rauf As-Sinkili berasal dari Aceh. Memiliki karya yang pertama, Terjuman Al-Mustafid. Kedua, Mir'at Al-Tulab. Bidang ilmunya yang pertama, tasfir. Kedua, fikih dan muamalah. Ketiga, Muhammad Arsyad Al-Banjiri berasal dari Banjarmasin. Yang karyanya Sabil Al-Mutahdin. Bidang ilmunya fikih. Keempat, Abdullah Mahfud Al-Termasi berasal dari Termas, Jawa Timur. Karyanya Minhaj Jawi Al-Nazar. Bidang ilmu ulumul hadis. Yang kelima, Muhammad Saleh bin Umar Al-Samarani. Karyanya yang pertama, Majmu'at Al-Syariah. Yang kedua, Faid Al-Rahman. Bidang ilmu fikih dan tasawuf. Yang kedua, tafsir. Yang keempat adalah keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak nilai-nilai ajaran dari para ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, hidup sederhana. Para ulama penyebar Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan bersahaja. Meskipun hartanya melimpah, mereka menyedahkan semua harta dengan terlebih dahulu mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok. Kedua, gigih dalam berjuang. Ulama penyebar Islam di Indonesia telah menunjukkan sikap semangat pantang menyerah, gigih dalam memperjuangkan ajaran Islam. Ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Belajar ilmu agama harus melalui seorang guru yang jalur keilmuannya bersambung sampai Rasulullah SAW. Harus dihindari belajar ilmu agama secara otodidak atau melalui media internet tanpa mengonfirmasi kebenaran dan kesahihan isinya kepada para alim ulama, kiai, atau ustadz. Jika ini dilakukan, maka akan berpotensi tersesat dan menyesatkan. Keempat, produktif dalam berkarya. Banyak kitab dan tulisan karya mereka yang terus-menerus dipelajari oleh santri hingga saat ini. Karya-karya tersebut merupakan wujud kepedulian para ulama dalam menyelamatkan generasi penerus agar terjaga akidahnya dari pengaruh ajaran sesat.
Kelima, sabar. Seorang pendakwah harus memiliki tingkat kesabaran tinggi karena menghadapi umat yang memiliki keragaman budaya, etnis, tingkat pendidikan, dan kepribadian. Semakin tinggi keimanan, maka semakin berat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam adalah menghadapi perbedaan. Islam secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Semua orang dipersilahkan untuk memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Umat beragama saling menghargai dan menghormati perbedaan, tidak merendahkan agama dan kepercayaan orang lain. Yang ketujuh, berdakwah secara damai. Dakwah dilakukan secara damai, penuh rasa hormat terhadap perbedaan dan rasa kemanusiaan. Kalau misalnya terjadi peperangan, semata-mata untuk membela dan mempertahankan kehidupan umat Islam. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Saya, Sarifah Nikmah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.